Saya share PDF saja ya supaya bisa gantian. Sudah kelihatan belum? Oke, kita mulai materi hari ini tentang mendefinisikan fungsi di bahasa pemrograman Python. Kalau kita kalian latihan kan ada yang langsung di running di ada yang langsung running di idle atau di command prompt IDE yang lain gitu, ada yang save as .py kemudian baru di running file editingnya. Nah sekarang untuk membuat perintah itu lebih terstruktur, terus kita memberikan kan dalam programming ada beberapa, kita bisa mengelompokkan banyak atau beberapa perintah itu menjadi satu functions, jadi satu kesatuan yang menangani fungsi atau satu tujuan yang sama. Misalnya di dalam misalnya kita ada problem tentang, kalau di matematika tuh ada problem tentang optimasi misalnya optimasi. Kita diminta disediakan persamaan, kemudian dari persamaan polinomial diminta untuk tentukan akarnya. Itu yang pertama, tugas task yang pertama. Kemudian task yang kedua, gambarkan grafiknya. Jadi kan sebenarnya kalau boleh dibagi, task utamanya itu ada dua. Yang pertama adalah selesaikan atau faktorkan gitu ya, yaitu mencari nilai akar-akar dari polinomial tersebut. Kemudian yang task yang kedua adalah gambarkan, visualisasikan. Itu adalah dua task besar yang terdiri dari barisan perintah gitu ya untuk menyelesaikan. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi kita bisa mengelompokkan suatu penyelesaian pemrograman untuk menyelesaikannya tuh dengan beberapa function. Terutama kalau problemnya tuh besar gitu ya, kompleks, dan nanti kita lihat di ujungnya di akhir kuliah kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap style programming. Ya, tujuannya hari ini kalian defining function itu supaya bisa membagi pemrograman ke dalam beberapa function. Jadi kalau selama ini ketik gitu ya, atau hanya def main titik 2 terus semuanya isi di situ, kemudian di idle runningnya cuma panggil main function. Nah sekarang dicoba dipecah-pecah berdasarkan task besar tadi ya. Kemudian kemudian untuk mengetahui ini pertama ya, parameter atau function calls, parameter value dalam Python. Nah, tentu saat kita membuat function yang terutama worknya umum gitu ya, seperti beberapa di function di library NumPy juga kan bisa kita pakai langsung panggil gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk mereduce kode duplikasi. Jadi kalau misalnya setiap proses kita butuh memanggil fungsi A, maka daripada kita mengetik ulang source code fungsi A dari setiap program terstruktur, kita lebih baik cuman kita gantikan dengan pemanggilan fungsi A. Jadi dari sekian baris kita cuman mengkopikan satu baris, yaitu call function A tersebut. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih kita mungkin kalau untuk main function kalian sudah biasa ya, karena di praktik juga diajarnya seperti itu ya oleh kakak slide-nya. Nah, ada program-program yang
single function itu hanya main function, kemudian perintahnya isinya di dalam itu semua, kemudian begitu dijalankan dia cari input, dia proses, dia hitung, dia hasilkan gitu return value, kemudian dia cetak atau dia tampilkan visualize. Kemudian ada yang built-in Python function, ada yang sudah bawaan dari Python saat instalasi, jadi tinggal kamu panggil aja gitu functionnya. Kemudian ada yang standard libraries, jadi kita kemarin di awal kita sudah install standard libraries, ada NumPy, ada Matplotlib kalau nggak salah ya. Nah nanti kita hari ini juga sudah install graphics module ya di folder library, karena tadi kita sudah cek cobain ternyata running ya. Oke. Nah, beberapa tujuan atau manfaat dari functions ini, mendefinisikan function itu karena kita tuh menghindari penulisan kode yang sama berulang kali ya. Kemudian kalau misalnya kita problemnya besar, kita juga berusaha mempermudah maintenance atau mengupdate kode tanpa harus ngecek dari awal. Misalnya problem kalian itu kalau di struktur gitu ya, kalau di single function, di main function aja, satu main function, itu butuh 2000 baris misalnya, 2000 baris. Itu terdiri dari sekitar belasan ya, 15 function misalnya, itu disatukan. Tapi kemudian error atau harus ada yang diupdate, harus ada yang diperbaiki akurasi datanya kan, terkait dengan problem solving misalnya, menghitung misalnya gitu ya. Nah itu harus dicek setiap baris. Kalau tadi 2000 baris, maka 2000 ke 2000 baris itu kalian cek satu-satu untuk mengupdate. Tapi kalau misalnya kalian sudah pisahkan menjadi function-function, misalnya, oh ternyata yang perlu diperbaiki hanya function 3. Dia menangani pengolahan data 3. Nah, maka yang perlu disoroti ya langsung aja function itu. Jadi langsung ke functionnya yang diperbaiki, kemudian nanti bagian function lainnya yang ada di main function itu tidak perlu diupdate gitu. Jadi lebih efisien gitu, lebih cepat, lebih membuat kenyamanan lah ya untuk programmer mengupdate kodenya. secara secara visual sebenarnya function itu seperti subprogram gitu ya, program kecil yang ada di dalam program. Jadi program dalam program, kemudian kita panggil gitu ya. Nah ini contohnya, silahkan disiapkan idle dan editornya. Jadi kalau misalnya kita punya main function seperti ini ya, kemudian kita running di idle, saya harap kalian sudah coba notes ini ya. Kalau enggak nanti habis kuliah ini silahkan dicoba lagi ya. Maka idle akan atau terminal akan return seperti ini ya. Ya, karena perintah di dalam functionnya ada print. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada berapa yang sama seperti ini di dalam main function ini. Perintah print happy birthday to you ini ada berapa yang sama? Ada 3, Bu. 3, Ada Bu. 3. Nah ini kan jadi menduplikasi gitu ya. Sedangkan kita bisa membuat dia menjadi satu function. Contohnya seperti ini, kita definisikan fungsi happy itu isinya print happy birthday. Nah, kita bisa tulis ulang seperti ini. Kita panggil fungsinya dan itu sama. Gitu. Bahkan nanti kalau kita sudah belajar loop gitu, kita bisa print berapapun banyak hanya dalam beberapa baris kode. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini nanti kalian bisa
coba sendiri karena kurang lebih sama. Yang akan saya bahas selanjutnya yang gambar tadi seperti ini. Karena biasanya untuk penyelesaian masalah kita butuh data, butuh angka, kemudian kita butuh analisis secara visual, ya. Oleh karena itu tadi seperti yang saya katakan di awal, bisa saja suatu problem gitu ya, problem pas besarnya yang pertama menghitung, yang kedua memvisualisasikan. Nah, yang memvisualisasikan juga bisa kita buat seperti ini. Oke, silahkan buka editingnya, kemudian ketikkan seperti ini. Ketikkan seperti di PDF tadi, seperti ini. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti silahkan yang mau share screen. Saya pause dulu recordingnya. Recording stopped. Di waktu 5 menit ya, karena ini kan ngetik gampang. Di atasnya tambahkan import from graphics import all ya.
Ya, gimana? Sudah? Siapa yang mau? Di sini nggak bisa langsung running, jadi harus ada yang kalian Bu, maaf itu buat import grafiknya apa? Ininya Bu. yang tadi. Iya, komennya apa? Ya, yang tadi from graphics import all. Tambahin aja dia. Itu saya udah coba run, cuman saya ada Ya, coba di error. share screen. Saya ada Di error. share screen. Oke. Kita lihat errornya. Bentar Bu. Saya resume ya. Recording in progress. Lihat errornya di mana. Bentar Bu. Berarti editing sama idle terminalnya ya. Ini kenapa zoomnya? Zoomnya kan nggak mau muncul. Coba maaf Bu, sebentar saya restart zoom dulu, kayaknya saya ada. Yang lain bisa tambahkan dulu ini ya bagian atasnya nih. Tambahkan importnya. Tambahkan importnya, kemudian tambahkan satu perintah ini. Baru ke bawahnya. Baru ke bawahnya itu ada bar sama dengan rectangle, kemudian bar dot circle. Ya, coba ada yang lain yang mau coba? Ya Bu. Silakan. Ini Bu. Kalau nggak ada yang coba ya nggak dibahas nanti. Saya mau izin share screen Bu. Farhan, oke. Ya. Ini saya udah ketik kayak yang tadi ya Bu. Kayak gini Bu. Share screen-nya yang dua ya, Oh iya, yang advance supaya bisa lihat idle-nya. saya share screen satu screen aja nggak apa. Oke. Tapi From graphics import all. Tambahkan yang window tadi. yang mana? Oh, ini kan belum ya? Iya Bu, baru diketik yang tadi di rekening di PDF. Oke, wait sebentar. Ya, ini makanya kayaknya ada yang salah. Karena pas di run juga ada error. Alah, Ya, coba. Errornya di mana? ini katanya principal is not found. Principalnya diganti aja dulu. Jadi apa? Principalnya diganti sembarang lah, 200 gitu. 200. Ya, kemudian poin 1,200 diganti 200,200. Poin 1,200. Iya, 200,200. Coba. Ini juga. Nggak usah. Coba. Win Win is not defined.
Ya, karena tadi win-nya belum kamu definisiin. Didefinisiin aja win sama dengan di yang atas aja. Windows sama dengan atau win sama dengan grab win. Saya ketikkan di ini lah ya. Saya ketikkan di kolom chat. Ini misal aja ya, misal aja. Jadi win sama dengan grab win. Nama jendelanya kalian boleh my try atau latihan atau whatever. Ya, seperti itu ya outputnya. Di sini masih ada yang error ya. Jadi kalian ini sebentar jangan dulu di close. Jadi kalian lihat secara running gitu masih bisa ngeluarin output walaupun masih ada sintaks yang salah. Jadi banyak jenis error ya. Banyak jenis error. Nah, kalian bisa perhatikan tinggal dibaca aja error year is not defined karena harusnya year-nya diisi angka ya. Ya, Bu. Itu yang bagian juga kedua belum. di delete aja, di delete aja yang Ini. bagian. Iya. Karena kita mau running yang pertama. Gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan kalau kita mau menggambar. Nah, perhatikan. Kita mau menggambar yang lain. Rectangle yang lain misalnya. Itu okay. apa yang diganti? Ya, ukuran ya, ukurannya. Yeah. Jadi poin X, Y yang pertama adalah titik mulai. Kemudian poin yang kedua dilihat lebar dan tingginya. Lebar dan tinggi. Apa? Panjang dan lebar, sorry. Panjang dan lebar ya kalau rectangle. Kemudian kita mau ganti warna, set fill green gitu ya, itu warna. Kalian bisa ganti blue, red, kemudian gray kayaknya ya. Seperti itu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa apa? Nggak ada. Kalian bisa lihat definisi warnanya di tadi yang graphics.py tadi. Ada warna apa aja yang didefinisikan. Atau boleh menggunakan palette. Palette itu yang pakai kode hexadesimal. Kalian kan kuliah PTI-nya sama saya ya, pernah bahas hexadesimal kan ya. Nah, melalui kode hexadesimal itulah kita mendefinisikan warna palette ya. Kalau cowok mungkin baju biru, baju hijau gitu ya, merah. Nah, kalau cewek mungkin merah muda, merah marun, merah bata, gitu ya, mesti turunan-turunan warnanya ya. Tapi kalau warna dasar bisa menggunakan nama-nama yang sudah memang didefinisikan. Kemudian width dari lebar dari line ya, outline-nya. Kemudian dot draw itu perintah untuk menggambarkan. Di dalam draw itu dia diminta untuk menggambarkan win tadi. Ya, apa namanya? Jendela tadi. Oke. Nah, ini sebenarnya seperti kalian lihat yang pertama mendefinisikan variabel bar. Di situ. Kemudian perintah selanjutnya adalah bar dot set fill. Nah, bar dot set fill. Jadi polanya, variabelnya, kemudian titik set fill itu adalah fungsi yang dipanggil dari library graphics. Jadi set fill, set width, draw, kemudian rectangle itu adalah fungsi yang terdapat di library graphics.py yang tadi kalian simpan di folder lib. Gitu ya. Kalau misalnya saya menggunakan library visualisasi yang lain bagaimana ya? Berarti beda lagi perintahnya. Ini
saya gunakan graphics karena di lecture note-nya belum saya ganti ya, jadi masih harus menggunakan graphics.py. Oke, sekarang kita buat file yang baru. Kan kalau misalnya tadi Farhan harus mengganti-ganti warnanya, mengganti ini. Bahkan nanti kita silakan dibuat file baru yang halaman halaman berapa tadi ya? Halaman 19. Ya, kita definisikan sebagai fungsi drawbar ya kalau di PDF. Oh iya Bu, boleh bertanya dulu nggak Bu? Ya, silakan. Ini kan apa sih namanya, poinnya kan dari 0 habis itu ke 200 ya. Ya. Ini coba nolnya tuh dari atas atau dari bawah? Atas Bu? kiri. Atas kiri ya, oh ya. Iya. Saya kira, Jadi dia bukan koordinat ya, apa namanya? Iya, saya kira koordinat Kartesius. Ya bolehlah koordinat Kartesius, tapi nolnya dari kiri Iya. atas ya. Ya. Kiri atas, 0 ke kanan, kemudian 0 ke bawah sumbu positifnya. Kalau misalnya dimisalkan dengan Kartesius. Oke, kita lanjut ke kita pakai definisi fungsi drawbar. Ya. Ini saya stop share atau? Ya, bisa di stop share dulu. Nah, saya minta yang lainnya ikut ngetik ya. Dilihat di sini saya mendefinisikan drawbar. Ada 3, ini namanya parameter ya. 3 parameter. Nanti saya akan minta kalian latihan sendiri nambahin parameter warna. Tapi sekarang saya minta 3 parameter ini dulu. Kemudian kalian coba ketik. Rumusnya saya ganti ya supaya kelihatan, karena yang di PDF itu terlalu tipis. Oke. Sekarang lihat. Kelihatan ya? Lihat, saya mendefinisikan parameter window, year, height. Nah, window ini dipakai di sini. Kemudian di sini. Window itu maksudnya adalah jendela GUI gitu ya. Kemudian year. Year itu adalah variabel berupa angka. Itu saya pakainya di sini. Menentukan titik awal dari rectangle. Kemudian atau ini kita ganti aja ya, year-nya kita ganti white kali ya, white. Nih, berarti ini bisa kita tulis aja di sini 10,10, kemudian ini white. Ini ya. Nah, lihat white di sini dipakai untuk menentukan berapa lebar dari rectangle. Selanjutnya height. Height di sini menentukan dua variabel. Yang pertama adalah ukuran dari jendela. Ukuran dari jendela, kemudian atau kita boleh supaya menyesuaikan gitu besar jendela, kita bisa ubah white. Kemudian tinggi dari rectangle-nya.
selanjutnya si bar ini mau kita isi dengan warna, biasanya saya contohkan green, kalian bisa isi blue atau orange ya. Kemudian gray, kayak gray juga kayaknya gray ya. Kemudian ada set width, ini lebarnya. Ada bar dot draw window. Jadi window ini adalah seperti ini ya, dipakainya dia mendefinisikan besaran, kemudian dipakai di perintah draw. Kalian running, kemudian dipanggil gitu. Kelihatan ya. Kalian running, kemudian harus diisi apa? Draw. Kita panggil kan menunya kan, seperti ini ya. Tapi kita isi value di sini. Value dari parameter. Gitu. Kita isi misalnya win, white-nya berapa misalnya, white-nya 100, height-nya misalnya 200. Kemudian kita enter seperti ini. Kelihatan? Lihat. Oke. Sekarang kita lihat kalau dia nggak ditutup mau nggak ya? Oh, tetap dia bisa running ya ternyata. Jadi bisa kelihatan ya bedanya. Nggak bisa digeser ya. Oke, kelihatan ya bedanya ya. Jadi kita cukup panggil, kemudian kita input value dari setiap parameter langsung di panggilan call function ini. Nah, sekarang untuk kalian tugas mandiri, saya minta kalian tambahkan parameter color di fungsi drawbar. Jadi nanti inputnya di sini ada 4 gitu ya. Misalnya ini color apa warnanya. Ngerti ya untuk tugas sendirinya. Kita lanjut materi. Nah, itulah fungsi dari fungsi ya, manfaat dari function. Jadi kalian bisa coba di sini sisanya. Formatnya seperti ini. Para definisi nama fungsinya, kemudian di dalam komen itu parameternya. Kemudian di body-nya inilah kita input beberapa baris instruksi yang merupakan satu paket tujuan menyelesaikan subprogram lah atau program kecil. Seperti itu ya. Oke, sisanya bisa kalian coba sendiri ya di IDLE-nya. Ini lebih ke texting ya. Ini juga menghitung jarak 2 titik nih. Nah, perhatikan. Saat kita mendefinisikan fungsi seperti ini, menghitung jarak 2 titik nih di contoh ini, kita bisa atur di dalam fungsi itu return-nya nilai hasil perhitungan. Jadi saat kita panggil distance P1, P2 gitu, kemudian kita input angkanya, value-nya saat kita call function, maka yang dia return adalah nilai distance-nya. Kalau tadi kan ada perintah bar.draw ya, maka yang dia tampilkan adalah jendela window tadi
Nah, kalau ini berarti dia akan memberikan nilai memberikan nilai hasil perhitungan distance. Kalian bisa coba. Oke, sisanya juga sama seperti itu ya. Saya rasa tidak ada library tambahan, hanya library tadi itu aja. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang defining function. Udah jam 11 saja. Ada yang tanyakan? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Kan tadi kita cobanya rectangle ya Bu. Kalau misalnya saya ubah jadi segitiga atau triangle kok nggak bisa ya Bu? Dicek dulu di graphics.py-nya ada perintah apa aja untuk objek. Itu namanya objek ya. Oh, yang udah di package-nya ya Bu berarti. Iya, betul. Yang sudah didefinisikan di dalam fungsinya, di dalam library-nya. Ya, kalau paling kalau bisa circle ya. Kamu coba bisa circle. Kalau circle itu bisa begini nih format perintahnya, contoh seperti ini. Poin kemudian radius. Ya, poin itu apa sih? Pusat lingkaran, kemudian radius jari-jarinya. Itu dalam satuan ini ya, pixel ya. Ya Bu, oke. Terima kasih Bu. Ya, atau kalau objek apa lagi ya? Oh, bisa selain itu bisa oval ya. Oval, kalau circle kan radiusnya sama ya. Radius horizontal maupun vertikalnya sama. Kita juga ada objek per definisi di graphics.py itu oval. Oval itu berarti ada radiusnya beda antara vertikal dan horizontal. Kemudian ada polygon. Polygon itu berarti sisi banyak, mulai dari segitiga, segi 4 bisa pakai rectangle, khusus segi 4, kemudian segi 5 dan seterusnya. Dicek aja di graphics.py-nya ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Beda? Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke materi selanjutnya, yaitu decision structure. Decision structure ini kita akan menggunakan boolean sintaks ya. Ini kalian bisa lihat dia bisa memberikan kita pola pemilihan, misalnya memilih mana, alur mana, jika, maka, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini contohnya adalah peringatan temperatur. Kalau dilihat di sini hanya ada satu. Nah, kan kalau kalian masuk ke tempat umum gitu ya, ke kampus, ke mall, ke rumah sakit, itu kan sekarang dicek temperaturnya ya. Kalau misalnya 30 di bawah 38, misalnya 37 gitu, sampai 37,5 biasanya itu warna dari gan termometernya hijau. Kemudian kalau dia 37,6 sampai 39 misalnya itu orange. Kemudian di atas 39 biasanya warna LED-nya merah. Kurang lebih seperti itu ya aplikasinya, temperatur warning. Nah, ini program sederhananya. Beberapa alat gitu memang masih menggunakan Fahrenheit ya. Bahkan kalau kalian punya kalkulator saintifik itu default dari ukuran Celsius, ukuran temperaturnya adalah derajat Fahrenheit. Jadi kalau mau pakai derajat Celsius suka ada settingan yang harus diubah gitu ya. Kalau kalkulatornya saintifik.
Oke, ngomong-ngomong kalian punya kalkulator nggak nih? Ya, karena banyak beberapa ini beberapa tugas pemrograman nanti kita akan coba uh, feels like calculator thinking. Jadi kita memposisikan bagaimana sih si kalkulator itu mengolah perintah gitu ya. Oke. Nah ini contoh dalam peraturan warningnya. Nah di dalam Fahrenheit ini hanya ada dua ya. Kalau misalnya dia lebih dari 90 derajat Fahrenheit, maka kita kategorikan panas. Ini simpel ya. Kalau misalnya kurang dari 30, kita definisikan cold, ya, dingin, peringatan dingin. Ini kan berarti ada dua kondisi nih, ya. Nah, kalau kita gambarkan flowchartnya seperti ini. Yang pertama input input kalau kita kan dalam Celsius biasanya input dalam Celsius, kemudian nanti si program akan mengkonvert otomatis ke Fahrenheit. Nah, kemudian nanti akan ada nilai temperatur dalam derajat Fahrenheit. Dinilai maksudnya dilihat, ditinjau apakah lebih dari 90. Kalau lebih dari 90, maka cetak heat warning, atau kalau kita kaitkan dengan tadi aplikasinya di Gen Temperature, turn on red LED misalnya gitu. Bisa kayak gitu ya. Kalau kita gabungkan dengan aplikasinya tadi. Kemudian jika tidak, dilihat apakah kurang dari 30. Kalau iya, berarti nyalakan misalnya blue LED misalnya gitu ya di alat tadi, atau print a cold warning. Tapi misalnya tidak keduanya berarti tetap disediakan di sini nih, tetap disediakan kotak keluar. Dia nggak lebih dari 90, dia juga nggak kurang dari 30. Misalnya 50 Fahrenheit misalnya. Maka apa yang perlu untuk 50 Fahrenheit berarti posisinya langsung ke sini nih. Jadi silakan sediakan eksekusi untuk di luar dua keadaan yang kita definisikan tadi. Seperti ini posisinya, ya. Kalian bisa lihat di sini, bisa di ketik kemudian di running ya, convert to .py. Kemudian kalau ini kan berarti kalau misalnya di antara 30 dan 90, maka dia tidak akan mengeluarkan warning apapun gitu ya, tidak akan cetak apapun. Nah, kalian bisa tambahkan di sini. Itu tadi adalah bentuk dari if statement yang sederhana. If adalah if, kemudian condition body itu tadi cara eksekusinya, ya, prosesnya. Kalau misalnya si kondisi ini terpenuhi, kalau tidak maka harusnya dia akan melewati proses ini, kemudian masuk ke if statement berikutnya. Seperti itu. Nah, ada beberapa kunci dalam menulis program if statement atau decision structure yang walaupun yang sederhana. Jadi clearnya itu adalah kondisinya. Kondisinya harus jelas, jangan sampai nanti kalian mendefinisikan kondisi yang dua-duanya sama. Misalnya ya, yang tadi misalnya salah ketik atau memang salah di desain flowchartnya atau salah di desain algoritma. Misalnya jika kurang dari 90 print ini gitu ya, kemudian jika kurang dari 30 print ini. Nah, itu nanti akan bisa hanya yang ini yang diproses atau bisa keduanya.
gitu. Jadi nanti kalian silakan coba. Dan kalau di pembelajaran gitu ya, kita tuh bisa belajar dari contoh yang salah atau contoh yang benar. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada bentuk structure yang ini adalah template-nya, condition. Kalau yes, kemudian bisa statement-statement. Jadi perintahnya bisa yang lain. Kalau no, masuk ke condition berikutnya atau langsung ke statement atau proses yang lain di sini. Oke, itu tadi bentuknya simple, one way atau simple decision. Kemudian ini adalah jenis condition. Kalian perhatikan translasi dari matematik simbol ke Python yang perlu diperhatikan sebenarnya yang equal to dan not equal to. Lihat, untuk equal to kalian harus menggunakan 2 kali tanda sama dengan. Kenapa? Kalian bisa jawab. Kenapa nggak sama dengan aja? Kalau nggak yang lain kan kayaknya sama ini ya. Kurang dari sama dengan ini, lebih dari sama dengan, lebih dari. Kenapa untuk equal to condition di Python menggunakan sama dengan 2 kali? Kira-kira kenapa? Kalian bisa jawab? Izin menjawab. Ya, Ridho. Banget. Kalau menurut saya, Bu, mungkin kalau sama dengan 1 kali itu nanti digunakan untuk deklarasi variabel. Iya, betul. Kalau sama dengan yang 1 kali itu sama seperti kita mendeklarasikan value sebuah variabel. Kemudian untuk yang not equal, kalian lihat tanda seru kemudian sama dengan. Seperti itu ya. Kalau kalian mungkin di SMA-nya pernah ekskul pemrograman atau ekskul komputer gitu ya, atau pernah menggunakan bahasa yang lainnya, misalnya Pascal, Fortran, itu ada titik G atau GT, greater than, kemudian greater than and equal gitu ya. Jadi harus pakai huruf gitu ya perintahnya. Nah, kalau Python ini banyak mathematical symbol gitu yang sama juga di perintah di Python. Makanya kalau boleh dibilang Python ini bahasa pemrograman tingkat tinggi. Semakin tinggi bahasa pemrograman, maka penggunaannya semakin mudah. Gitu. Oke, gitu ya. Kemudian sini tadi ya, kita tadi contohnya yang penamaan file ya. Tadi kita bisa lihat bahwa Python ini sensitive case, jadi huruf besar dan huruf kecil harus diperhatikan. Oke, kemudian ini bisa kalian coba di IDLE-nya langsung, IDLE terminal. Saya mau kasih lihat. Jadi kalau ada yang seperti ini bisa langsung coba sendiri ya di .py-nya. Saya mau kasih kalian lihat format lain. Nah ini, two-way decisions. Two-way decisions itu formatnya seperti ini, namanya if-else statement. Polanya if, kemudian condition, kemudian statement. Kalau kondisi yang disyaratkan di sini tidak terpenuhi, dia akan langsung eksekusi statement yang ada di bawah else. Gitu, itu if else statement. Seperti ini contohnya. Ini menghitung ini ya, menghitung akar, menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat ya. B kuadrat min 4AC. Kalau misalnya dia nilainya negatif kan berarti akar negatif itu kan imajiner gitu ya. Harusnya di elektronika diulang nih nanti di materi nanti ya, rangkaian dengan storage device. Oke, seperti ini. Ini dicoba ya, dicoba. Ini adalah bentuk if else statement. Nanti bisa worksheet di praktikum
atau di kuis teori kelas teori itu uh, jenis soal atau problemnya bisa aja saya tuliskan sepotong kode, kemudian kalian nilai kira-kira outputnya apa. Nah, gitu. Atau temukan kesalahan dari struktur program. Jadi yang perlu kalian lihat adalah pola saat, kalau tadi yang pertama simple decision ya, kemudian yang ini if else statement, kemudian ada yang multi way decision. Multi way decision itu ada gambarnya seperti ini ya, flowchartnya. Kemudian uh, ada yang else if, ini multi way decision itu pakai else if, kemudian ujungnya tetap pakai else. Jadi else ini jika semua kondisi 1 sampai kondisi ke n tidak terpenuhi, kemudian yang dieksekusi else. Nah, apa bedanya jika kita menggunakan if, kemudian di yang sini if lagi, kemudian di sini if lagi. Nanti kalian bisa coba ya, itu dari saya untuk dicoba apa bedanya. Oke, kemudian exception handling juga bisa dicoba. Ini exception handling. Jadi kalau misalnya ini masih contohnya lumayan bagus ya. Contohnya lumayan bagus untuk menentukan akar real dari suatu persamaan kuadrat. Formatnya ini adalah try kemudian except, kemudian dari setiap try dan accept-nya ada proses atau statement. Jadi untuk yang exception handling ini kita sudah memperkirakan suatu problem kira-kira bakalan error di mana nih. Gitu ya. Jadi kita sudah memposisikan diri kita, kan kita programmer nih. Kita sudah memposisikan diri kita sebagai user yang menggunakan. Seperti itu ya. Nah, ini harus kalian coba di. Nah, ini ada decision tree. Ini lebih ke flowchart ya. Nah, itulah mengapa di perkuliahan baik pemrograman komputer yang kelas teori maupun kelas praktikum itu kalian wajib membuat flowchart sedetail mungkin gitu ya. Untuk sebenarnya dari baca flowchart, dari algoritma diterjemahkan flowchart, kita bisa lihat alur penyelesaian kita sudah benar atau enggak, atau jangan-jangan ada yang double. Nah, jadi nanti bisa dicek lagi nih saat kita menerjemahkan dari flowchart ke source code, apakah ada yang salah, itu diceknya yang mana. Untuk nanti program yang panjang, nah tentu saya akan minta kalian buat function terpisah seperti tadi yang kita bahas di defining function ya. Oke, ini sequential processing. Tadi nanti kalian bisa cobain apa bedanya pakai if seperti ini, kemudian if else. Saya rasa cukup yang untuk decision structure. Untuk yang loop nanti kita bahas di kuliah praktikum ya. Nanti untuk modul praktikum saya confirm dulu ke kelas yang lain ya, karena kalau kelas yang lain yang pengampunya Pak Handoko. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi sini. Ini adalah belum muncul belum? Nah, sudah. Ini adalah tambahan catatan dari saya. Kalian sudah bisa mendefinisikan fungsi, kemudian tadi sudah dibahas juga tentang decision structure. Nanti dilihat di sini ada fungsi yang namanya rekursif. Ya, ada fungsi yang namanya rekursif. Apa sih fungsi rekursif dalam Python itu?
rekursif. Rekursif. Kalau dilihat polanya seperti ini nih. Recurse, terus begitu dipanggil melalui terminal seperti ini. Lihat, recurse. Ada yang ingin komentar? Sebenarnya fungsi rekursif itu, Bisa untuk komentar. ya Rido, gimana? Kalau dilihat-lihat itu kan fungsi rekursif mirip loop bukan sih? Tapi fungsinya itu dimanggil fungsinya sendiri. Iya, betul. Jadi Jadi kayak loop. fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kalau tadi kan kita mendefinisikan fungsi draw gitu ya, draw bar, kemudian di bawahnya perintah, terdiri dari beberapa perintah. Tapi kita tidak memanggil si draw bar itu sendiri. Nah, kalau rekursif dia fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, contoh sederhananya adalah fungsi faktorial. Kalian bisa lihat sini fungsi faktorialnya. Fungsi faktorial. Kemudian kalian coba buat 5 langkah pemrogramannya, nanti kita bahas di kuliah praktikum kali ya. Formula faktorial ini bisa kita gunakan dengan memanfaatkan pola fungsi rekursif. Oke, sampai sini. Nah, saat nanti kita semakin kompleks problemnya, kemudian apalagi nanti di tugas kelompok itu project, baik itu ada tugas kelas teori maupun kelas praktikum. Jadi nanti kalian boleh dari sekarang juga siap-siap nih milih kelompoknya ya, menentukan kelompok. Saya harap saat kompleks itu kalian udah ngerti konsep modular programming. Jadi kalau misalnya tadi kan kita di main function kita bisa definisikan function-function itu dalam satu file. Kemudian sebenarnya kalau lebih kompleks lagi gitu programnya kita bisa ubah, kita kelompokkan beberapa komen menjadi modul. Jadi seperti membuat library sendiri kemudian kalian panggil gitu. Ini ya. Karena nanti projectnya yang satu itu nanti saya tentukan ya, project membuat game itu apakah kelompok atau individu. Yang jelas itu bisa ratusan baris kodenya, atau kalau bagus jadi bisa ribuan. Itu menggunakan modular programming. Nah, jadi harus jelas sih nanti mendefinisikan modul 1, modul 2, kemudian flowchart-nya gitu, cara cek tadi handling error-nya, handling exception-nya. Nah, selagi Zoom meeting, saya ingin kalian persiapkan mental, kesehatan, karena nanti yang tugas project yang kelompok akan diadakan seminarnya. Jadi kalian nanti presentasi live streaming. Kan ini kelas PTI-nya dulu sama saya ya. Jadi coba buat semacam flyer gitu. Kalian buat produk, kemudian nanti dipaparkan bentuknya seminar kecil gitu. Oleh karena itulah di semester pertama ini kita ngebut latihan ngetik lah. Kalau saya nyebutnya sih latihan ngetik ya. Latihan ngetik dan membiasakan dengan sintaks Python, baru kita nanti masuk ke case atau project. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Cukup? Ada yang tanyakan nggak? PJ-nya? Dari PJ-nya? Ya. Satu tugas akhir. Jadi tugas itu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Jadi ada tugas kelompok itu hanya satu. Itu yang nanti diseminarkan.
Ya. Sekitar 2 sampai 4 orang ya. Nanti saya coba hitung ya. Saya cek lagi sih akadnya jumlah jumlah mahasiswa peserta pemrograman komputer. Ya di PTI kan kita udah pernah latihan cara merangkum, kemudian cara cari sumber, cara buat PPT gitu ya. Kemudian sempat juga kalian buat video tentang visualisasi data. Nah, itu saya ingin soft skill presentasi juga di kuliah ini. Baik, saya rasa cukup saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.